so together you got stuck in a moment and you can't get out of it. Don't say that later will be better. Now you're stuck in a moment and you can't get out of it. Don't worry, everything's gonna be alright. Selamat datang sahabat sehat. Sehat pikiran, sehat jiwa, dan sehat badan. Oke, selamat datang di konten Binara Jiwa Channel. Kali ini saya udah kehadiran seorang tamu, ya. Pastinya lah, tadi udah dengerin ya, suaranya bagus. Dan kali ini saya ingin menginterview sahabat saya, namanya Salyo. Halo. Dan dia akan menceritakan transformasinya, terutama dari olah jiwanya dan bagaimana nyambungnya. Nanti saya akan interview Salyo. Yes. Nah, sekarang kan Salyo udah punya cerita nih banyak ya dari vokal ya. Udah punya band ya saat ini ya. Band, apa aja yes. bandnya? Ada beberapa band yang sekarang gue jalanin, yaitu gue bikin Delta 4, udah berjalan masuk 6 tahun sekarang. Wow. Which is Delta 4 ini khusus main di regular di cafe-cafe. Oke. Oke. Di band cafe ya. Band cafe, Okay. ya. Dan juga ada Paradigm Shifter. Paradigm Shifter adalah project rekaman. Yap. Itu berupa apa namanya EP atau mini album. Yap. Sudah ada di sini, iya. ini? Paradigm Shifter. Oke. Nanti bisa dilihat. Oke. Teman-teman bisa cek juga di YouTube udah ada. Oh, di YouTube juga ada. Single pertamanya judulnya Lu Halu. Dan kita rencana di tahun 2021 awal kita mau launching yang video klip kedua. Oke. Namanya apa? Lagu yang mana? Anda bisa tebak nanti. Yes. Satu lagi nih, yang dulu pertama kali gue ketemu lu kan tiba-tiba lu kasih tahu kalau gue seorang vokalis dan gue browsing di YouTube, gue bener ya. Linkin Park Indonesia ya dulu ya. Linkin Park Indonesia katanya. Itu apa namanya itu? Namanya Rebek. Dan Rebek ini adalah band hip metal. Yap. Dan tahun 2003 kita rilis bersama Sony Music waktu itu kontraknya. Thank you Sony Music Indonesia. Dan juga kita sempat menang Anugerah Musik Indonesia AMI, yaitu band hip metal terbaik tahun 2004. Oke. Yes. Nah, jadi luar biasa prestasi lo ya. Alhamdulillah disyukuri saja. Oke. Nah, kan di dalam konten ini gue ini akan interview lo. Ya. Dan yang paling gue seneng itu adalah kan tadi lo ceritain tentang hasil-hasil lo semua. Ya. Oke. Dan di konten ini gue pengen ngomongin tentang prosesnya. Oke. Dan pastinya lo percaya ya bahwa pada saat lo melakukan proses itu nggak luput dari bagaimana pemikiran lo, jiwa lo atau emosi lo, dan sampai akhirnya itu berlangsung ke badan lo juga. Oke, jadi selaras. Betul. Pikiran, jiwa, dan badan itu selaras. Oke. Nah, lo boleh kasih tahu nggak? Bukan kasih tahu, lo ceritain ke gue asal mulanya sampai akhirnya lo terjun. Apalagi ya di band Rebek tersebut, kan? Itu kan batu loncatan ya. Akhirnya lo terjun sampai akhirnya lo kok dari latar belakang mana sih Salyo itu seneng jadinya olah vokal gitu loh. Oke. Alias vokaler ya namanya. Vokaler. Jadi kalau ditarik mundur dari gue umur yang gue udah sadar ya, maksudnya yang udah teringat adalah dari umur 5 tahun. Sebenarnya dari kecil tuh bokap gue almarhum Gregi Prianto Manupasa bin Notor Sumarsono. Beliau adalah juga penyanyi di band. Oke. Tahun 75 beliau juga udah keliling main di kafe-kafe juga di Singapura, sampai ke Singapura pada saat itu ya tahun 75 76. Jadi gue lahir, bokap baru balik juga. Dan akhirnya beliau bikin studio rekaman. Itu namanya dulu studio Virgo Records. Virgo Records. Bokap lu ternyata ya. Yes. Jadi zamannya dulu masih TVRI doang. Belum ada TV swasta. Belum ada yang begini, belum ada yang begini, belum ada yang begini, ya kan? Itu hampir 70% program TVRI itu rekamannya di Virgo Records. Itu studio. Jadi dari situ umur 5 tahun gue inget banget udah mulai diajak nyanyi untuk iklan radio. Oke. Yaitu nama produknya Melrosum, obat batuk. Ingat banget. Iya, ingat banget man. Dan di situ gue sama adik-adik gue juga yang waktu itu masih masih seumuran sepantaran tuh Wisnu yang kedua.
Jadi kita nyanyi rekaman dan nama sepupu gue juga Mbak Tita. Yap. Obat batuk khusus untuk anak-anak, minum Rasul. Oh, berarti lu bikin bebas batuk, bebas bermain karena daya tahan tubuh meningkat. bikin jingle juga ya? Oh, oke. Ingat gue. Oh, awalnya dari situ. Nggak tahu tuh. Iya. Dari situ tertarik banget dan lihat bokap nyanyi, itu inspiring buat gue. Dan emang ternyata gue sempat kerja di kantoran, gue sempat doing business, sampai gue sempat hijrah ke Malaysia, Kuala Lumpur 4,5 tahun. Emang ternyata panggilan jiwa gue emang harus di musik itu. Bukan harus ya, kalau harus tuh kayak terpaksa ya bahasanya Pak Pria. Iya. Pak Akhirnya lo Pria, memilih passion lo di musik. pilihan yang Oke. solid. Yes. Tapi apa yang membuat tuh jadi passion lo nya? Gue tau nurun bakat gitu kan dari bokap. Tapi yang membuat lo akhirnya konsisten jadi vokalis terus itu apa ya membuat lo terpanggil di situ terus? Jadi titik baliknya sih kalau gue ngitungnya dari tahun sekitar 2003 itu kan Rebek ya, Rebek keluar kan. Sebelum itu gue udah ngeband juga sama Vicky Sianipar tahun 2000. Temen gue dari SMP, Vicky, dan ada Bonita Kusendratmo, ada Mora, ada Tania, namanya MSA Band. MSA Band tuh punyanya Om Monang Sianipar. Apa kabar Om Monang? Keren. Dari pengalaman situ tuh, setahun kita manggung, terus bikin satu album MSA Band, dan dari situ kok enak banget yang namanya bisa connected sama yang nonton, bisa connectednya bisa sambil musik itu bahasanya sama gitu. Oke. Jadi begitu gue nyanyi, dia orang itu tahu lagunya pasti bisa nyanyi bareng. Oke. As simple as that. Tadi menarik nih, karena gue akan bawa lebih dalam lagi ya. Kan tadi kalau kita ngomongin dunia coaching, karena kan kalau di Inara juga gue juga profesionalnya adalah coaching. Connected, satu suara di satu pertunjukan ketika lo manggung, itu kan masih 20%. Oke. Pasti source-nya kan dari lo, karena lo yang nyanyi. Kita akan ngelihat ke 80-90%-nya. Oke. Proses keselarasan seperti apa yang terjadi sehingga lo bisa outcome-nya menciptakan hal tersebut? Ini menarik banget, banget. Karena kalau gue mau bikin teorinya emang keren sih, Pak Pria. Lu Pak bisa Pria. Umur sama. Karena apalagi begitu gue setelah lulus LP, 111, usap, triple one, itu keselarasan itu penting banget. Memang sourcing itu penting banget juga. Jadi apa yang mau gue ciptain, yang gue bayangin, itu akhirnya yang terjadi. Kalau gue ngambang, nggak being present, gue nggak tahu apa yang gue mau ciptain, udah berasa banget tuh beberapa kali, kok ya nothing gitu. Gue nyanyi ya kayak apaan sih gitu, kayak nggak ada rasanya, orang juga nggak connected karena gue nggak. Iya. Wow, ini dia nih. Sebelum lanjut ya. Thank you brother. Oke. Shakeboard. Ada di kebun jeruk, sini dong, ayo. Oke, lanjut adalah begitu gue tahu apa yang gue mau ciptain di panggung, di ruangan tersebut, dan emang 99% akan terjadi seperti itu. Itu menarik banget, yang makanya gue kepingin banget. Dari kemarin gue yang maksa Pria, ya gue ikut dong program lo, ini keren nih. Ini kepingin gue sampein adalah first step pertama adalah lu bayangin ya, dalam let's say 6 tahun manggung di beberapa kafe. Gue pernah manggung 7 hari dalam seminggu, which is nggak ada istirahatnya. Di beda-beda kafe, which is setiap malam gue ketemu beda-beda orang. Tapi banyak juga orang yang sama, which is yang regular, regular customer. Jadi gue setiap malam harus mikirin gue mesti ngapain ya malam ini. Untuk yang regular customer, dan juga gue harus mikir untuk yang customer yang baru nonton gue. Nah itu kuncinya apa ya? Kan beda-beda. Betul. Dan kalau nyanyi kan lu selalu sama, kata-katanya juga sama. Nah kuncinya apa tuh sehingga lu selaras, sehingga energinya nyambung ke audiensnya? Yang nomor satu penting, langkah pertama adalah emang gue harus ngosongin dulu. Maksudnya?
being netral dulu di setiap show. Sebelum show gue being netral bahwa gue harus ngelupain gue kenal sama reguler yang ini, gue kenal sama yang ini, gue belum kenal yang ini, gue harus netral dulu. Gue harus netral bahwa gue show adalah untuk mereka yang ada di situ pada saat itu. Nah, itu yang susah. Itu yang susah, challenging lah, challenging ya. Karena lu mesti men-surfing orang-orang tersebut, bukan tentang maunya lu apa, tapi apa yang dibutuhkan sama orang tersebut ya. Yes. Betul. Lalu praktisinya gimana tuh, Yos? Kan lu bayangin aja 1 minggu lu ngeband mulu setiap hari. Betul. Praktis ya, kita sebelumnya memang sempat punya schedule yang padat untuk latihan. Jadi sebelum kita dapat kontrak-kontrak tersebut, jadi di tahun pertama. Which is adalah kita baru dapat satu tempat. Ya, itu gua percaya practice make perfect. Jadi tim gua yang gue bentuk saat itu, emang gue tekankan kita satu bahasa dulu nih. Kita mesti master. Master semua lagu yang kita mau bawain, kita bisa master dulu. Dari situ baru kita bisa bermain untuk ngapain sih lagu ini enaknya diapain. Tapi lo harus master basicnya dulu gitu. Master basicnya dulu. Lagu aslinya dulu. Ini gitu. aha momen nih. Aha. Master basic art maksudnya apa ya? Kita ngulik sebagai bahasanya ngulik ya. Menghafal atau mempelajarinya itu adalah aslinya dulu. Karena dengan mempelajari aslinya dulu, baru kita ngerti apa sih yang pesan yang mau dibawain. Bisa dari lirik lagu, bisa dari sound gitarnya, bisa dari cara main drumnya, itu punya. Karena itu bahasa, men. Seorang drummer dia membahasakan isi hatinya, lagunya melalui permainannya dia. Bukan hanya bahasa lirik ya, tapi seluruh elemen di band itu berbahasa. Jadi kalau menurut gue dengar dari lo ya, jadi semua tentang alat musik, dari mulai basis, gitar, kemudian drum, kata-kata pada saat lo ngomong kan itu mesti dihidupkan ya. Betul sekali. Dihidupkan. Jadi nggak cuma tentang kata-kata, tapi memang mesti dihidupkan ya. Dihidupkan. Wow. Keseluruhan. Nah, sehingga lo sekarang mempunyai pengalaman bahwa itu jadinya mudah buat ngelihatnya ya. Sekarang, Sekarang, tapi prosesnya itu? Prosesnya sangat-sangat mati-matian, man. Karena dari awal gua manggung lagi, which is 6 years ago, gua start from zero karena gua benar-benar jatuh pada saat itu. Dan gua membangun Delta 4 dari nol. Gua nyari orang-orangnya, personilnya sampai terbentuk, sampai kita latihan. Itu latihan gua mesti, waktu itu belum ada Gojek. So gue sampai gue ngojek pakai motor keliling SCBD untuk cari tambahan buat bayar latihan. So begitu. Ini juga masuk dalam isi dari interview ini. Berarti lo pernah dalam titik terendah dalam hidup lo. Pasti gue juga punya ya titik terendah dalam hidup gue ya. Nah, lo boleh ceritain nggak apa titik terendah lo selama lo berkarir, terutama dalam dunia vokal lo? Dan kemudian akhirnya lo bisa breakthrough atau terobosan, apalagi sekarang pandemi ya. Itu kayak gimana, Yo? Ya, titik terendah gua. Tadi dulu. Pada saat kita ngomong titik terendah, kita butuh minum. Kadang-kadang itu menyakitkan. Nah, ini sekbor, ini adalah terong. Bukan. Ini buah naga. Oh, buah naga, salah gua ya. Ini buah naga, ini terong Belanda. Oke, kita cobain dulu supaya ceritanya lebih enak kan. Lebih seru. Oke, harus gitu ya. Bosnya ada di sini. What's up, Mr. Roy? Shakebor. Ini buah naga enak nih. Nice ya. Terong Belanda. Yang Belanda emang cerita tentang kesulitan challenging lebih enak kan ya. Sekbor. Lebih ada yang nahan gitu ya. Iya. Lanjut. Titik terendah lo ceritain nggak sampai akhirnya lo transformasi? Ya, titik terendah itu adalah waktu gue balik dari Kuala Lumpur. Gue sempat dari Kuala Lumpur tuh 4,5 tahun di sana. I was married and then divorced di sana. Anak terpaksa tinggal di sana, anakku Adam Arya Sena, Noto Sumarsono, bin Salio Prianto. What's up, Arya? Di Malaysia ya? Di Malaysia sampai sekarang, dan kita masih kontak terus untuk video. At the time gue start from zero, balik ke Jakarta 2012 Desember. Dan memang at the end of the day yang bisa dan mau
mensupport kita di titik terendah kita memang akhirnya adalah keluarga. Nggak mungkin siapa-siapa lagi. Dan dari situ gue diberi banyak masukan lagi sama ibunda, ya mama tersayang, mama Itut, dan adik-adik juga, Wisnu Yudi Pandu. Dan dari situ dan dapat masukan yang luar biasa adalah gue ikut LP sampai LP 12 tuh ya. Dan dari situ gue juga sudah declare bahwa gue mau bikin band, dan band gue mau jadi satu yang menjadi nafkah yang kuat dari situ. Dan alhamdulillah dari situ apa yang gue dapat di situ semua gue coba tanamkan dengan membangun Delta 4 itu. One by one dari satu tempat. 3 bulan pertama kita nggak punya kontrak, benar-benar full latihan. Dan itu pengorbanannya gila banget. Karena gue benar-benar start from zero, and then mulai dapat kontrak pertama, kontrak kedua, kontrak pertama di Beer Brother Kemang. Kontrak kedua adalah di Double Dose Puri Indah. Kontrak ketiga Holy Wings di PIK. Dari situ mulai tahun kedua dari Holy Wings PIK dan lain-lain itu baru kita menjadi bahan pembicaraan seluruh Jakarta. Wow. Which is banyak banget telepon yang masuk untuk nawarin kita main. Dia sempat Gojek juga. Iya. Untuk bisa latihan. Sebelum ada Gojek. Jadi gue benar-benar ngojek. Oh, ngojek. Di SCBD muter-muter nyari ojekan gitu. Supaya bisa latihan. Yes. Wow. Gila lo ya. Tapi ada tapinya nih. Iya. Ya pasti ada tapi lah. Sebenarnya kalau ngomong titik terendah lagi, enggak sih. Kalau kita bandingin sih, begitu pandemi semuanya titik rendah lagi kan? Iya. Semuanya, gue yakin seluruh dunia. Which is ini bukan titik terendah tapi kayak deja vu. Maksudnya? Kayak deja vu. Jadi hampir sekarang ini adalah titik yang rendah, di mana tapi bedanya gue udah tahu mesti ngapain. Karena lu sebelumnya udah pernah merasakan. Yes. Jadi kegagalan itu sebenarnya ada intinya ya. Betul sekali. Dan alhamdulillah masih bisa survive sekarang. Pelan-pelan kita membenahi lagi. Tapi memang banyak yang mesti kita pelajari lagi dari nol gitu. Oke. Semuanya semuanya sekarang ke online. Jadi live streaming. Live streaming kita bikin. Kita ada di IGTV kita. Tolong di follow Instagram kami di @delta4music, Delta FOUR Music. Di sebelah mana sih? Sebelah sini. Delta4 Music. Di situ bisa ditonton IGTV kami, ada program namanya Back to School 2020. Back to School itu apa? Semuanya mesti belajar balik lagi dari nol gitu. Oke. Gue supaya teman-teman di rumah jadinya bisa belajar. Karena lo salah satu orang yang udah pernah gagal bangun lagi, sehingga pada saat lagi masa pandemi lo lihat sesuatu yang bukan mudah, challenging, tapi lo mau ngelaluinnya. Betul. Itu kuatnya apa? Gue dengar lo punya kuat dalam hidup. Kuat gua. Sebenarnya udah gua tancapkan di sini. Tancapkan di tato gua. Ini When I'm With You adalah tato judul lagu gue yang gue bikin di album Paradigm Shifter salah satunya. Dan ini untuk penyayang binatang sebenarnya. Kayak When I'm With You. Jadi yang sayang binatang itu punya koneksi yang kuat sama piaraannya itu pasti merasakan itu. Nah, kuat gue yang membuat gue sampai sekarang survive adalah ini. Ini adalah sound wave yang gue print. Gue orangnya begini sob, nggak apa-apa ya. Udah lu tato. Sound wave ini adalah suara gue yang menyebutkan quote gue yang berbunyi, rapuh tak berarti jatuh. Wow. Ke dalam nih artinya nih. Dalam sekali. Dan kita laki-laki paling menolak tentang rapuh ya. Itu dia.
Tapi ya buat teman-teman di rumah semuanya, kalau kita ngomong tentang rapuh, emang di masa pandemi ini nggak ada salahnya untuk bersikap rapuh. Maksudnya minta tolong, memang kalau nggak bisa, Ya, kolaborasi sama orang. betul. Oke, dan kalau terbiasa dengan one man show, mulailah dengan bekerja secara tim ya. Ya, Gitu betul. maksudnya, Setuju, setuju banget. Tim itu pendelegasian, tim itu yang sekarang kolaborasi ya. Dan itu bukan cuma tren, memang adalah kebutuhan sih. Yes. Collab tuh udah. Collab. Kebutuhan. Collabnya sekarang kebutuhan. Ya. Wow. Bangga saya udah lama tidak bertemu. Hebat tim Bapak pria luar biasa. So teman-teman, itu aja yang tadi saya interview sama Salyo. Itu aja. Lu mau berapa lama? Yang saya interview dengan Salyo. Ya. Oke. Tapi intinya manusia tetap seperti gunung es, iceberg. Salyo udah ngomongin prestasinya, dan kalau kita bisa lihat 20%-nya prestasinya udah mulai banyak. Tapi yang pengen saya angkat di sini adalah prosesnya, 80-90%. Bagaimana ketika gagal, bangun lagi, gagal, bangun lagi, gagal, bangun lagi. Dan selalu selaras ya dengan pikiran, jiwa, dan badan, apalagi lagi pandemi saat ini. Betul. Kalau kita Jaga mikir kesehatan. mulu ya. Berarti kalau sebelum akhirnya boleh nggak satu lagu lagi? Sebelum Salyo nyanyi, kalau ada yang lihat ini bermanfaat untuk naikin karakter kalian semuanya, gagal bukan berarti rapuh, atau kebalik. Rapuh tak berarti jatuh. Rapuh tak berarti jatuh. Oh, ini quote dari band gue yang dulu, Ya. teman-teman Rebek, what's up? Yes. Yep. Dan ini tribute juga untuk almarhum drummer Ya. kita, Mr. Dadah. Yes. Please subscribe, like, bunyikan tombolnya, loncengnya. Oh, she's running out again. She's running out. She run, 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 run. Run. But I'm a creep. Sampai ketemu teman-teman. Jangan lupa sehat selalu, sehat Amin. pikiran, sehat jiwa, dan sehat badan. Dadah. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong